Sketsa Keluarga Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilai siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri, Jawa Timur. Ya, halo, apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang sekali kesempatan kali ini saya Ria boleh menemani Anda di program Sketsa Keluarga Indonesia. Topik kita hari ini menumbuhkan karakter remaja melalui komunikasi yang efektif. Ada dua narasumber saya yang saat ini sudah tersambung melalui fasilitas Zoom secara virtual tentunya. Yang pertama ada Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Parenting Indonesia, Bapak Dr. Sudibyo Alimuso MA. Pak Dibyo, apa kabar Pak Dibyo? Selamat pagi. Alhamdulillah baik, selamat pagi. Iya, Semangat pagi. Semangat pagi Pak Dibyo. Wah, lama sekali nih kita nggak ketemu melalui virtual tentunya. Iya. Kita matching ya. Maskernya maksudnya. Iya, merah putih Indonesia ya Pak ya. Indonesia. Oke. Nah, yang kedua ini dua narasumber saya yang tentunya sudah familiar juga ke ruangan Anda ya. Ada seorang motivational speaker, certified Mercury International, dan juga praktisi pendidikan keluarga, penulis buku anak dan kebudayaan, serta talent observer. Ada Ibu Nyimas Diana atau Mbak Di ya, saya sapa. Apa kabar Mbak Di? Luar biasa. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, senang apa sekali. Kabar Karyama, Pak Dibyo? Sehat Pak? Sudah sehat. Baik. Ya. Alhamdulillah, kepada sahabat listener ya, semuanya semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ya, amin. Karena di situasi seperti saat ini banyak sekali orang-orang yang nggak nyangka, oh ternyata saya ini nih, ternyata kok bisa gitu ya. Ya itulah, karena memang situasi pandemi tidak terkendali juga ya kalau kita berbicara tentang virus. Oke, baik, menumbuhkan karakter remaja melalui komunikasi yang efektif. Siapa dulu nih, Pak Dibyo, Mbak Di dulu yang akan menyampaikan kepada kita seputar pembukaan di awal topik hari ini di Sketsa Keluarga. Ya, monggo Pak Dibyo. Pak Dibyo. Ayo Pak Dibyo, ngomongin menumbuhkan karakter remaja melalui komunikasi yang efektif. Apa yang Anda pikirkan ketika membaca atau melihat tema ini, Pak Dibyo? Baik. Mungkin saya awali begini ya, banyak para orang tua tidak sadar bahwa kalau anaknya sudah mulai tumbuh dewasa menjadi remaja, kadang-kadang mereka menganggap anaknya masih seperti kanak-kanak saja, sehingga pola pengasuhannya menjadi tidak berubah. Kadang-kadang anak merasa ingin didikte terus dan sebagainya, padahal sesuai dengan perkembangannya kan mulai berbeda ya, sehingga hal-hal seperti ini menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara orang tua dengan anak, sehingga sulit bagi orang tua kemudian untuk mengembangkan karakter anak kalau kemudian komunikasi itu mampet antara orang tua dengan anaknya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya dimengerti oleh orang tua. Pada saat anak menginjak remaja, mereka harus sudah mulai berubah cara berkomunikasinya dibandingkan semasa anaknya ini masih kanak-kanak. Dan mengembangkan karakter itu tidak serta-merta harus dimulai sejak dini. Karena karakter merupakan pembiasaan terhadap anak. Jadi kalau di sekolah itu kan menumbuhkan kognitifnya ya,
tapi terhadap psikomotoriknya dan sebagainya itu biasanya dilakukan pembiasaan di rumah. Nah, inilah tugas orang tua sebenarnya yang kadang-kadang lupa bahwa orang tua tugasnya mengembangkan apa yang didapat dari sekolah untuk menjadi karakter dari anak kita itu. Nah, ini pembuka aja untuk memancing ya. Iya, oke. Mungkin Jadi ada dua hal. Pertama, mengikuti perkembangannya sejak dini, gimana supaya kita mengembangkan karakternya dengan tepat. Yang kedua, komunikasinya itu jangan mampet gitu ya. Oke. Nah, ini yang penting itu. Oke, baik. Ke Mbak Dini, gimana nih Mbak Di, tanggapan Anda? Tadi disinggung oleh Pak Dibyo bagaimana mengembangkan karakter gitu untuk remaja-remaja kita. Nah, ini sebetulnya tugas dari orang tua gitu kan ya Mbak Di ya? Gimana nih Mbak Di? Baik, terkait menumbuhkan karakter anak, menurut Ki Hajar Dewantoro, beliau mengemukakan idenya itu dengan nama Trisentra Pendidikan Karya. Jadi Trisentra Pendidikan ini perkembangan seorang anak, pembentukan karakter seorang anak, yang pertama dan utama adalah memang betul sekali yang dikatakan Pak Dibyo adalah keluarga. Jadi ayah bundanya ya harus paham dulu karakter anaknya, memahami perasaan anaknya dulu, menerima diri anak apa adanya. Yang kedua adalah menjadi tugas sekolah. Ya, nggak cuma tugas orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Menurut Ki Hajar Dewantoro ini tugas sekolah. Dan yang tentunya adalah lingkungan masyarakat. Jadi ini namanya Trisentra Pendidikan. Gitu. Jadi ada peran keluarga, peran sekolah, dan lingkungan atau masyarakat. Ini yang akan membentuk karakter seorang anak. Dan pembentukan karakter seorang anak ini memang saya sepakat sekali pada dikatakan Pak Dibyo ini adalah sejak usia dini. Bahkan mulai dari dalam kandungan Karyama. Dari dalam kandungan, kemudian berlangsung seumur hidupnya. Ada stepnya memang semua ya? Iya, betul sekali. Jadi dari dalam kandungan, pembentukan dini, kemudian remaja, sampai pendewasaan, sampai orang tua sendiri itu mengalami proses pembijaksanaan sampai dewasa tua ya. Seperti itu Karyama. Jadi peran keluarga, sekolah, dan masyarakat ini akan menghasilkan seorang anak yang memang punya karakter unggul, karakter yang tangguh, ya sehingga bisa ke depannya menjadi anak-anak yang bermanfaat buat bangsa ini. Iya, jadi PR semuanya sebetulnya begitu ya Mbak Dia. Betul sekali Karyama. Oke. Nah, jadi orang tua, sekolah, dan juga masyarakat. Cuma kadang-kadang memang nih orang tua, sekolah, dan juga masyarakat nggak sinkron gitu loh. Ketika membangun atau mengembangkan karakter anak-anak. Di rumah beda, di sekolah beda, ketika di lingkungan juga beda. Ini sebetulnya awalnya dari mana dulu gitu? Kalau tadi Anda mengatakan orang tua, sekolah, anak, berarti orang tua dulu ya pertama ya? Betul. Jadi orang tua... dari dalam kandungan itu sudah mulai dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau yang Muslim, mungkin kalau yang Nasrani bisa dibacakan Bibles dan sebagainya. Itu adalah membentuk karakter tuh Karyama. Ya, membentuk karakter. Walaupun anaknya belum ngerti apa itu huruf Ibrani atau ayat suci Al-Quran, tapi dia mendengar. Itu yang namanya auditory pathway, stimulasi karakter tapi dalam bentuk auditory pathway. Gitu. Jadi di dalam kandungan anak itu sudah mulai dibentuk sebenarnya. Jadi dalam kandungan dengan cerita, ngomong, misalnya hari ini Bunda mau makan bayam nih Nak, ya kamu mau nggak makan bayam hari ini sama Bunda, misalnya kayak gitu. Itu adalah salah satu strategi yang orang tua lakukan pada saat hamil dari dalam kandungan, ajak omong ya. Oh kamu nggak suka pedes-pedes ya? Ya udah deh Bunda hari ini makan sayur bening dulu ya, misalnya kayak gitu. Pokoknya sampein aja gitu ya. Iya, ya memang kalau orang tua memang dibilang seperti orang gila ya. Mendingan dikira gila daripada dikira benar gitu. Benar, iya. Mendingan dikira gila untuk menghasilkan sesuatu, dikira gila untuk menghasilkan sesuatu yang benar gitu ya Mbak Dia. Iya, betul sekali. Jangan sampai kita dikira benar gitu, padahal gila beneran kan gitu. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Dibyo, kenapa Pak Dibyo? Silakan. Jadi sebetulnya kolaborasi Trisentra itu sebenarnya nanti akan kita bahas ya. Memang yang dikatakan Mbak Di itu betul. Tapi memang karena lingkungan pertama itu kan anak itu kan di keluarga ya. Dari rumah. Jadi ya, benar. Keluarga itu ada lingkungan pertama. Begitu anak itu keluar dari lingkungan pertama, maka dia terpapar oleh lingkungan berikutnya. Kalau kita membaca teorinya ekologi lingkungan keluarga itu, Brand itu bahwa begitu anak itu keluar dari keluarga, maka dia terpapar oleh lingkungan-lingkungan
sebagai pembentuk karakter berikutnya. Jadi kekuatan itu yang bisa mempengaruhi. Jadi kalau dari keluarga itu sudah kuat, begitu dia keluar tadi misalnya terpapar dengan sekolah, ya kan? Tapi nanti di sisi lain masyarakat itu di dalamnya termasuk peer group. Jadi masyarakat itu diartikan itu termasuk di dalamnya adalah peer groupnya dari remaja itu dan sebagainya ya. Itu juga bisa pengaruh besar pada dia kalau di lingkungan keluarganya tadi tidak kuat, komunikasinya tidak jalan dan sebagainya untuk membentuk tadi ya pembiasaan karakter anak di keluarga itu nggak jalan dan sebagainya, meskipun dia mendapatkan sesuatu dari sekolah, tetapi kalau peer grupnya tadi ini tidak kondusif bagi remaja itu, maka dia akan terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan tadi. Termasuk masyarakat secara luas juga ya, masyarakat secara luas itu dalam arti harus memberikan katakanlah semacam lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter seorang remaja. Ini dalam lingkungan apa masyarakat dalam arti yang luas tadi. Tapi dalam arti masyarakat dalam arti tertentu itu termasuk peer group-nya itu. Peer group-nya remaja itu. Ini sangat pengaruhnya juga cukup kuat besar sekali kepada remaja itu. Iya, menarik nih yang disampaikan oleh Pak Dibio, Mbak Di. Ketika anak keluar dari rumah, itu sudah pasti dia akan terpapar. Cuma seberapa besar terpaparnya itu balik lagi memang dari hasil tabungan gitu ya, yang sudah yang sudah di saving, yang sudah diinvest gitu ya oleh orang tua, Mbak Di. Betul sekali. Gimana? Ya, betul sekali. Jadi memang seberapapun kencengnya angin di luar, dalam tanda kutip angin di luar, kalau orang tuanya sudah membentuk yang namanya karakter di usia dini itu dengan mudah anak bisa memfilter ya. Betul, bisa filter, bisa enggak gitu. Karena ayahku bilang tuh seperti ini, karena bunda tuh bilang seperti ini. Jadi kalau bicara karakter sendiri kan karakter ada dua nih, Mbak. Ada karakter moral, ada karakter kinerja gitu. Jadi bicara karakter ini bukan cuma moral doang gitu, tapi ada karakter kinerja. Dan orang tua, ayah bundanya yang harus menumbuhkan ini. Jadi karakter ini bisa ditumbuhkan dengan cara apa? Orang tuanya ngajarin yang pertama. Ya, dia nggak tahu mana itu perilaku baik atau perilaku buruk kalau kita nggak pernah ngajarin gitu. Yang pertama diajarin, kemudian didisiplinkan anak kita. Kemudian dibiasain, ya baru membentuk karakter dan akhirnya budaya. Gimana mau jadi budaya bangsa ini kalau nggak pernah diajarin di rumah gitu. Jadi seperti karakter moral. Karakter moral ini kan anak kita ajarkan tentang beriman, bertakwa, kemudian jujur, baik, kebinekaan, kemudian kalau karakter kinerja ini ada mandiri, ada gotong royong, ada kreatif dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya nanti adalah profil pelajar Pancasila, Mbak. Ini yang didengungkan oleh Mas Menteri. Ya, harapannya adalah bagaimana remaja-remaja kita, ya anak-anak kita ke depannya sebagai profil pelajar Pancasila, itu yang diharapkan gitu. Jadi percuma ngajarin anak jujur tapi males, Mbak. Gitu. Atau kerja keras tapi culas gitu. Iya. Kalau bahasa Koreanya itu samjukbo gitu kan. Sama juga bohong gitu kan. Iya, gitu. Benar. Jadi memang pentingnya mengajarkan karakter ini, karakter moral dan karakter kinerja. Itu siapa? Ayah dan bundanya di rumah tentunya. Seperti itu sebetulnya profil pelajar Pancasila yang seperti apa sih? Mungkin saya baru dengar juga nih, Mbak. Profil pelajar Pancasila ini adalah yang pertama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, ini yang didengungkan oleh Mas Menteri. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan. Jadi paham akan perbedaan yang ada di Indonesia. Ya, kemudian mandiri. Dan kemandirian ini adalah salah satu kinerja karakter gitu, dan ini perlu diajarkan. Jangan dikit-dikit anaknya dibantu, dikit-dikit anaknya dibantu gitu. Jadi nggak ada semangat gitu anaknya untuk ya punya punya suatu hal yang dia bisa lakukan itu sendiri. Kemudian bernalar kritis. Gimana anak mau punya hal-hal yang kritis kalau kita nggak pernah input tuh, nggak pernah diajarkan tentang literasi, diantaranya kemampuan berkomunikasi. Nah, ini juga pembelajaran abad 21 salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi remaja itu harus dimiliki. Nah, kemudian gotong royong. Ya, di sini ya ada kolaborasi, gotong royong dan sebagainya, dan tentunya butuh anak-anak yang kreatif, karyama. Dan ini yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini yang lagi didengungkan oleh Mas Menteri. Harapannya ke depannya remaja kita punya karakter.
gitu. Karakternya adalah karakter Indonesia itu ya. Betul, Pancasila ini. Pancasila. Seperti itu Karyama. Oke, jadi kita dapatkan melalui jalur pendidikan, kita dapatkan juga melalui pendidikan di rumah. Sebenarnya kan keluarga. Orang tua kadang-kadang berpikir pendidikan itu cuma di sekolah ya, SD, SMP, SMA. Padahal pendidikan informal itu sebetulnya yang awalnya informal dulu baru ke formal, sebetulnya kan begitu ya. Cuma kadang-kadang orang tua lupa kalau pendidikan dalam keluarga atau informal itu sangat perlu gitu. Yang mereka pikirkan kan cuma yang formal gitu. Yang informalnya kayak nomor 2. Gimana Pak Dibio? Ya karena begini, kita harus menyadari bahwa sekolah itu kan kurikulumnya kan terstruktur. Dan dia lebih banyak ke arah kognitif ya, ke arah kognitif pada anak remaja kita. Tetapi karakter itu dibentuknya lebih daripada dipengaruhi oleh pembiasaan itu. Jadi pembiasaan itulah yang melatih motorik anak itu supaya dia menjadi seperti katakan Mbak Diti, dia harus berkarakter. Dan itu hanya keluarga-keluarga yang baik, komunikasinya baik, mempunyai ketahanan keluarga yang baik. Jadi keluarganya itu bukan keluarga yang rapuh ya. Kalau keluarganya itu sendiri rapuh, sering konflik, itu juga susah itu untuk mengembangkan karakter dari anak itu, karena anak itu juga penuh dengan copy paste terhadap lingkungannya, terhadap orang tuanya ya. Kalau orang tuanya tidak berkarakter karena itu, maka ini menjadi sulit bagi keluarga itu untuk mengembangkan karakter anak itu. Jadi pertama memang seperti Mbak Di tadi, anak itu harus dilatih untuk membangun keterampilan pengambilan keputusan secara positif. Jadi anak itu supaya mandiri itu harus dilatih untuk bisa dia mengambil keputusan tapi secara positif. Jadi kalau ada hal sesuatu harus diberi alasan atau penjelasan sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi kadang-kadang kan kita memberitahu anak itu tapi anaknya nggak tahu ini masalahnya apa, tapi misalnya anak bersalah dihukum tapi tidak tahu kesalahannya di mana yang cocok untuk hukuman itu misalnya. Itu juga mempengaruhi nanti karakter anak itu. Jadi dia misalnya mecahin gelas, tapi dia tidak boleh nonton TV seharian, itu kan tidak ada hubungan memecahkan gelas dengan tidak boleh menonton TV ini. Ya seperti itu, harusnya kan dia diberitahu bahwa ada konsekuensi dan tanggung jawab dari itu, misalnya seperti itu. Jadi ini hal sepele ya di dalaman itu. Kemudian harus ada hubungan saling percaya antara orang tua dan anak. Kalau hubungan trust itu harus dibangun dengan baik supaya komunikasi efektif itu berjalan dalam keluarga. Kalau tidak ada hubungan saling percaya, maka anak akan sulit ya untuk mengemukakan apa yang dalam pikirannya dan sebagainya. Dan ini memang tidak semua keluarga ini bisa membangun trust seperti itu kepada anak. Ini juga hal yang penting. Kemudian ini harus mampu memahami apa sebetulnya anak ini mau menuju kemana, ingin apa dan sebagainya. Dan orang tua harus mampu mendampingi bila perlu mengarahkannya. Jangan sampai dia bilang anak saya sudah remaja kok sudah dewasa, padahal dia masih perlu bantuan mentor gitu ya dari orang tuanya dan sebagainya, dari keluarganya. Ini juga sangat penting. Jadi jangan dilepas begitu saja karena mereka sebenarnya masih dalam masa transisi untuk menjadi matang, betul-betul bisa mengambil keputusan sendiri. Dan ini juga menjadi perhatian para orang tua. Ya itu kan kalau dalam keluarga yang memang komunikasinya baik Pak Dibio. Nah bagaimana ini kalau ternyata komunikasinya dari awal ini udah salah gitu, baru ngeh ketika di masa pandemi ini ternyata anak saya harus mandiri, harus belajar secara mandiri walaupun tetap digait juga gitu melalui online, melalui fasilitas-fasilitas virtual di sekolah, tapi kan banyak anak-anak yang terkendala gitu ya. Dan orang tua nih akhirnya baru sadar sekarang, ternyata peran saya nih dibutuhkan gitu oleh anak saya gitu selama ini. Nah, berarti komunikasinya selama ini kan nggak jalan. Nah ini gimana buat keluarga-keluarga yang selama ini mungkin komunikasinya nggak baik gitu? Nah tadi Budi kan mengatakan sebenarnya kan ada 3 hal yang bermain ya. Selain keluarga, ada sekolah dan lingkungan. Kalau di keluarga itu agak lemah, tapi dia mendapatkan lingkungan dan tadi lingkungan masyarakat dan sekolah yang baik,
itu bisa menolong sebenarnya ya. Jadi anak itu bisa tertolong dengan itu. Tetapi kalau dua-duanya atau ketiganya tidak bermain dengan baik, sudah di keluarga bermasalah, komunikasi nggak jalan, begitu dia keluar ketemu lingkungannya, biasanya peer group ini. Kalau masyarakatnya remaja itu biasanya peer groupnya tidak bagus. Wah itu makin parah ini. Tapi kalau dia dapat peer group yang bagus, dia bisa mencontoh. Oh ternyata anak ini bagus ini ya, ternyata remaja. Temannya itu baik gitu, jika dia bisa ketularan baiknya itu, karakternya bisa ketularan baiknya itu. Apalagi dia mendapat sekolah yang tepat. Ya, misalnya sekolah yang tepat yang bisa mengerti. Nah, ini saya kira bisa menolong banyak itu mengenai hal itu. Ya, karena memang tidak ada sekolah khusus ya untuk keluarga ini karena kita kan tidak dididik untuk menjadi orang tua yang bisa mengasuh dengan baik gitu. Kan nggak ada pelajarannya itu ya. Jadi memang ini kecuali kawan-kawan dari psikolog memang diajari bagaimana mengetahui tentang karakter anak, sifat anak dan sebagainya itu. Tapi kalau orang tua kebanyakan kan nggak tahu mengenai hal itu. Iya. Nah ini yang hal yang jadi masalahnya ada di situ. Jadi mudah-mudahan meskipun di keluarga itu terjadi kebuntuan, tetapi kalau di dua sentra berikutnya itu dia mendapat hal yang baik, ini insya Allah dia bisa tumbuh dengan baik juga. Iya, oke. Nah, bagaimana caranya nih Mbak Adi untuk mengembangkan karakter anak kita gitu, supaya mereka tidak ikut arus yang salah? Baik, ya, supaya tidak ikut arus yang salah ya. Nah, sebelumnya saya mau menambahkan sedikit yang tadi Pak Dibio sampaikan, betul sekali. Memang tidak ada sekolah menjadi orang tua, Karyama. Saya sepakat banget apa yang dikatakan Pak Dibio. Makanya orang tua perlu belajar lagi ya bagaimana menjadi orang tua yang baik dengan memiliki ragam keterampilan, karena ujung-ujungnya nanti untuk membentuk karakter seorang anak nih. Jadi orang tua juga harus punya keterampilan, bukan hanya sekedar bekerja kasih kebutuhan materi saja, tapi dia harus terus update keterampilan ya. Betul sekali. Ya kan mau jadi dokter ada insinyurnya, ada sekolahnya, mau jadi insinyur ada sekolahnya, mau jadi sarjana hukum ada sekolahnya, tapi nggak ada sekolah menjadi orang tua gitu. Iya. Oleh karena itu orang tua harus upgrade terus tentang ilmu-ilmu pengasuhan seperti Pak Dibio, jangan sampai yang tahu cuma psikolog doang kan, gitu. Iya. Ya harus orang tua yang belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih positif lagi. Di antaranya satu adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki komunikasi yang efektif untuk bagaimana dia bisa mengasuh anak-anaknya. Komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? Kadang-kadang kita ngerasa udah efektif, tapi ternyata nggak efektif tuh gitu. Ya, jadi komunikasi efektif ini adalah bagaimana cara orang tua berbicara kepada anak, ya, sehingga anak memahami pesan yang disampaikan oleh orang tua, ya, bisa bahasa yang baik, bisa bertutur yang baik, bisa menjadi pendengar yang baik, bisa dengan body language yang baik, ya, dengan ungkapan emosi yang baik juga, sehingga apa? Ya, menghasilkan perubahan yang positif atau positive attitude change pada diri anak. Yang kita tahu semua anak unik gitu, nggak ada anak yang sama gitu, termasuk anak kembar sekalipun. Makanya perlakuannya berbeda antara anak satu dengan anak yang lain ya. Betul sekali Karyama. Jadi orang tua juga harus belajar ya, memiliki keterampilan-keterampilan seperti keterampilan berempati, bagaimana orang tua tahu memahami perasaan anak remajanya, ya kan? Ya anaknya nih kan perasaan ada dua nih, ada perasaan positif, ada perasaan negatif. Ada yang bete, ada yang nggak seneng, PJJ, ya kan? Ada yang kan tipe anaknya kinestetik gitu, dia senengnya, waduh muter-muter deh tuh, duduk anteng di sini, yang ada dia matanya ke sana, ke sini, ke sana dan sebagainya. Ya kan orang tua harus memahami bahwa semua anak unik gitu, gaya belajarnya seperti apa. Begitu juga dengan guru terhadap peserta didiknya, pihak sekolah, dia harus tahu juga ya anak didiknya atau peserta didiknya itu tipe gaya belajar seperti apa. Kemudian apa? Orang tua juga harus memahami perasaan negatifnya, perasaan positifnya. Setelah dia tahu memahami perasaan anak-anaknya, ya orang tua apa yang harus dilakukan setelah memahami perasaan anaknya? Ya orang tua harus respon sekecil apapun itu. Orang tua harus merespon perasaan anak. Respon dengan empati, dengan perasaan. Nah, bukan orang dengan marah-marah ya. Iya betul. Jika anak sedang sedih, kita pura-pura ikut sedih. Ya, jangan anak lagi sedih, alah gitu aja sedih. Nah, misalnya kayak gitu. Mama dulu lebih menderita gitu ya. Kadang-kadang kan kita kan orang tua tidak memahami perasaan anak kalau seperti itu Karyama. Nah, ada anak yang happy banget, gembira. Kita bilang, bentar lagi gila nih anak gua nih, gila nih ketawa sendiri nih gitu. Nah,
orang tua yang nggak memahami perasaan anak gitu, ya kan? Kalau anaknya lagi happy, gembira, wah kakak lagi happy, pasti nilainya lagi bagus ya. Bunda seneng loh kakak nilainya bagus PJJ hari ini, misalnya seperti itu, ya kan? Kalau anak lagi ketakutan, ya karena dia tidak berhasil mengerjakan PR-nya atau PJJ-nya, kita seperti pelindung Karyama, supaya anak nyaman sama kita. Kalau kita udah satu frekuensi, satu gelombang sama anak kita, memahami perasaan. Udah enak ya ke depannya sebetulnya. Betul, dia mau cerita gitu. Kalau kitanya juga udah blok, udah nggak mau tahu sama perasaan anak kita, gimana dia mau cerita? Dan kita nggak bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa yang anak kita hadapi, Karyama. Jadi pentingnya orang tua memahami perasaan anaknya dulu. Terima anaknya apa adanya. Nah, itu yang paling penting, Karyama. Memahami perasaan, ini berlaku nggak? Sama nggak dengan memahami perasaan remaja-remaja kita ini, anak-anak kita ini, baik itu perempuan ataupun juga laki-laki gitu, perlaku? Iya. Gimana? Sama itu, Karyama, baik remaja kita laki-laki ataupun remaja kita perempuan. Kan ada remaja awal. Remaja awal itu sekitar usia 10 sampai 15 tahun. Ada remaja tengah juga. Ada remaja yang sampai usia 24 tahun. Menurut BKKBN remaja 10 sampai 24 tahun. Ini kan terbagi atas 3. Dan seterusnya. Dan ini orang tua sama pada saat mengendalikan anak kita yang dalam tanda kutip remaja, itu satu, memahami perasaan anak. Ya, jadi kalau anak kita lagi sedih, kita juga berlaku sedih. Kalau anak kita ketakutan, kita seperti pelindung. Dari mana kita tahu bahwa dia sedih, bahwa dia happy, sementara ini mungkin remaja ini punya anak-anak sekarang nih mungkin ya karena terlalu sibuk dengan gadget, jadi lebih banyak diemnya gitu dibanding komunikasinya. Nah, oleh karena itu orang tua ya itu yang harus menggali itu. Jadi cara berkomunikasi dengan anak itu dengan open neutral question. Jadi buat pertanyaan terbuka yang jawabannya bukan ya atau tidak, Karyama. Bukan udah, belum, ya. Udah, belum gitu ya. Misalnya Diana udah makan, udah kelar. Udah selesai, udah gitu. Udah closing question gitu. Ya, pertanyaan tertutup, udah nggak ada lagi gitu. Ya, tapi kasih pertanyaan yang terbuka, membuat anak dia bercerita gitu. Gimana hari ini PJJ-nya? Ya, kamu senang gak hari ini? Misalnya kayak gitu kan. Tanya bagaimana, dia akan cerita. Oh, iya mah, iya ya gurunya hari ini. Misalnya dia akan cerita. Itu dia. Tapi kalau misalnya kita kasih pertanyaan tertutup, nah dia cuma iya atau tidak, selesai atau belum. Nah, kayak gitu. Jadi open neutral question, jangan closing question sama anak pra-remaja atau remaja kita. Iya, oke. Kadang-kadang kita pengennya yang singkat-singkat aja. Gimana Pak Dibio ngomongin seputar ini? Ya, saya ingin menambahkan betul apa yang dikatakan Mbak Di ya. Pertama, ini supaya efektif kita dalam berkomunikasi, kita harus bisa menunjukkan sikap yang mendemonstrasikan anak atau remaja kita itu mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, emosinya dan sebagainya ya. Jadi supaya anak itu merasa tidak dihakimi sebelum selesai mengumumkan sesuatu. Jadi kalau anak itu bicara itu ya didengarkan dengan baik, penuh perhatian dan sebagainya, dan tidak perlu menyetop di tengah jalan dengan cepat, terus membuat kesimpulan yang belum selesai. Misalnya anak baru cerita bla bla bla, kamu melakukan itu ya, langsung stop, berhenti. Pasti komunikasi itu langsung berhenti. Jadi tidak memberikan judgement pada saat anak itu belum selesai mengungkapkan perasaannya, pendapatnya dan sebagainya. Berarti orang tua harus belajar untuk menahan diri dulu ya, belajar untuk mendengar gitu, mendengar. Saat anak mengalami emosional itu, orang tua jangan ikut emosional. Orang tua harus menunjukkan sikap yang tenang, supaya kita menunjukkan empatinya kepada anak remaja kita. Jadi harus belajar itu, belajar tenang. Nah, ini yang susah ini. Jadi anak baru ngomong sedikit bla 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 bla, sedikit bla bla bla, berhenti sudah, deadlock sudah. Karena itu, inilah yang menyebabkan remaja kita kemudian mencari pelampiasan kepada yang lain. Jadi dia curhatnya kepada yang lain, bukan kepada orang tua, karena merasa dia tidak punya kebebasan untuk bicara, tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya, akhirnya dia mencari informasi, pelabuhan untuk itu ya, mengeluarkan semua hal-hal yang berkait dengan dia. Kalau yang dicurhatin ini betul, ini tidak ada masalah. Tapi kalau yang dicurhatin oleh remaja kita itu
salah. Ini akhirnya membawa persoalan baru kepada remaja ini. Termasuk nanti bisa kalau yang terkait dengan karakternya remaja itu akan menjadi memperparah pembentukan karakter yang baik itu karena dia salah melangkah ya, karena apa yang dicurhatkan itu ternyata keliru, bukan pada tempat orang yang benar ya. Nah kemudian kita harus selalu menunjukkan ketertarikan kepada hal-hal yang dikatakan oleh anak itu. Jadi kalau dia mengatakan, oh iya ini kita antusias gitu ya, kita tertarik gitu ya. Jadi jangan terus, nah, meskipun kita tidak tertarik, tapi kita harus tunjukkan bahwa tertarik. Kalau itu tidak cocok, kita belokkan. Baru diberitahu kenapa ini kok tidak cocok itu. Tadi Mbak Di juga menyampaikan respon begitu ya, bagaimana kita merespon dengan setiap cepat, tapi dengan tidak menyakiti apa yang di dalam unek-unek atau pikiran remaja itu ya. Ini juga hal yang penting. Kemudian yang berikutnya itu kita harus selalu bisa menghargai juga privasi dari remaja kita. Remaja kan kadang-kadang pengen butuh privasi ya. Artinya meskipun orang tua itu kepo setengah mati, tidak usah buka-buka HP-nya gitu misalnya gitu. Itu juga membuat deadlock dalam komunikasi itu. Ya. Okay. Mungkin pasti Mbak Di pasti gimana nih? Nanti Mbak Di boleh cerita nih seputar privasi remaja nih. Kita bolak-balik dikontrol HP-nya itu dia tidak nyaman dia kemudian gitu ya. Privasinya merasa menjadi terganggu. Jadi kepercayaan itu tidak ada. Jadi remaja merasa orang tuanya tidak punya kepercayaan kepada dia. Padahal trust itulah yang harus dijaga. Gitu ya. Percaya itu harus dijaga. Mbak Di, ngomongin seputar privasi remaja, mulai dari usia berapa sih sebetulnya mereka kita berikan privasi yang memang di situ kita nggak terlalu banyak ikut campur gitu? Ya, sejak usia berapa ya? Nah, ini kembali lagi. Kalau misalnya ya hubungan atau komunikasi dengan anak remaja kita baik dari awal bagus, ya, atau positif bagus ya, dia nggak bakal pelit dalam tanda kutip, nggak bakal pelit ngasih password ke kita, Karyama. Oh gitu. Iya gitu. Taruh handphone aja gitu di mana. Tahu password atau dia nggak bakal ngunci gitu. Karena dia merasa nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang dirahasiakan ya. Betul. Nah kembali lagi kan every child born as a fitrah. Jadi semua anak lahir dalam keadaan fitrah, nggak ada yang masalah. Betul. Orang tuh yang bikin masalah sama anaknya sebenarnya. Jadi perbaiki dulu hubungan kita dengan anak kita gitu. Ya kalau kita punya masalah, jangan harap anak kita bebas dari masalah, Karyama. Itu dia. Jadi orang tuanya harus bebas dulu dari masalah, baru anaknya free dari masalah gitu. Ya, jadi jangan takut, jangan ragu kalau anak remaja kita atau pra-remaja kita nggak ngasih yang namanya passwordnya kalau hubungan kita itu baik sama anak-anak kita gitu. Ya, dia nggak bakal ngunci-ngunci lah, walaupun ngunci kita dikasih tahu passwordnya gitu. Ya kan, kita juga harus memperbaiki yang namanya ya hubungan di online ya. Kita juga harus memperhatikan publik di online, dalam arti begitu anak kita posting foto di media sosial ataupun di Instagram di mana dan sebagainya, jangan kita merepet ngomong gitu. Kakak, ini foto di mana nih? Kok Bunda nggak tahu ya kamu pergi kemana ini? Ayo ngaku sama siapa? Tanpa disadari kan komennya dilihat teman-temannya ya. Nah, itu gitu. Jadi orang tua juga harus menghargai ruang publik anak kita di dunia media sosial gitu. Ya, gimana? Kalau nge-like aja Mbak Di? Is okay, nggak apa-apa gitu. Ya, tapi jangan kasih komen gitu. Jangan mempermalukan anak-anak di depan umum ya. Betul. Itu sama aja mempermalukan ya kalau di era sekarang. Kalau di era dulu kan nyubit depan orang. Kalau sekarang kayaknya di media sosial gitu ya. Media sosial gitu. Nah, itu yang perlu orang tua yang tadi Pak Dip katakan bisa menahan diri gitu. Nah, orang tua jangan gatel gitu untuk komen gitu. Kakak ini di mana sih? Kok ayah nggak tahu ya? Kakak ini foto di mana? Ini siapa nih temannya dan sebagainya gitu. Nggak kayak gitu juga orang tua. Bisa ditanyakan itu di dunia nyata gitu. Nah, kembali lagi bagaimana dengan komunikasi di dunia nyatanya? Apakah bermasalah juga seperti dunia online dan sebagainya? Jadi sebenarnya kalau tadi Karyama bilang bagaimana mengajarkan privasi kepada anak, ya kembali lagi orang tuanya sendiri juga. Ya, kita kembalikan lagi kepada orang tuanya gitu. Betul. Iya. Nah, sekarang ini kan memang ya tadi balik lagi gitu. Adanya kemudahan akses, mereka dapat informasi pagi, siang, sore, malam gitu. Kadang-kadang nih juga bikin remaja kita nih apa ya? Mereka salah mengartikan, mudah sekali gitu mengimitasi informasi dari tontonan, dari game, dari segala macam gitu.
Mbak Dina, ini gimana caranya untuk kita mengawasi gitu? Apakah gimana ya cara pengawasannya? Ya, jadi kembali lagi memang teknologi digital ini adalah bagai pisau bermata dua, ya kan, memberikan manfaat bahkan bisa memberikan dampak negatif bagi penggunanya jika tidak digunakan secara bijak. Ya, sayangnya teknologi digital ini nggak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk gitu. Kembali lagi peran keluarga adalah faktor dominan dan penentu pembentukan karakter seorang anak. Jadi kembali lagi keluarga ya sebagai faktor dominan di dalam membentuk karakter seorang anak. Bisa milah-milah, memilah supaya tidak gagal manfaat dan gagal paham anak kita. Jadi dia tahu yang mana harus diikuti gitu. Dia juga harus melek media gitu. Jadi kita nggak perlu ngawasin, dengan kita kasih informasi yang benar, ya diskusi, kembali lagi komunikasi yang baik kepada anak-anak kita tentang bagaimana sih menjadi sosok individu sadar hukum di media sosial. Ya orang tua ada waktu komunikasi sama anaknya. Misalnya, kan memang setiap kondisi keluarga berbeda-beda ya, Karyama ya. Ada yang orang tua mungkin ada yang masih work from home, ada yang sudah masuk kerja. Dan kembali mungkin ya dengan shift-shiftan, ada yang pulang jam 1, ada yang jam 5. Nah, jadwalkan komunikasi itu ya setiap hari, misalnya 15-20 menit. Dengan kita menjadwalkan komunikasi positif kepada anak-anak kita, itu setara dengan 10 hari di sekolah aktif, Karyama. Menjadwalkan komunikasi perlu kita komunikasikan 15 juga. 15 sampai 20 menit setiap hari. Kita itu setara schedule dengan 10 hari di sekolah aktif gitu. Setiap hari. Itu dia. Tapi kembali lagi setiap keluarga kan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kalau ada waktu sejam itu lebih bagus gitu. Tapi yang aduh Bu, saya tuh sibuk banget dari pagi sampai malam gak ada waktu misalnya. Ya, 15 menit masa nggak punya waktu buat anak gitu. Ya kalau kamu nggak punya waktu buat anak, balikin aja anaknya ke Tuhan kan gitu kasarnya. Enggak, kadang-kadang persoalannya ini Mbak Di, waktu ada tapi nggak sinkron sama anaknya. Ketika anaknya lagi santai, mamanya yang sibuk. Ketika anaknya yang lagi sibuk, mamanya yang santai gitu. Jadi waktunya nggak nemu gitu. Ya balik lagi komunikasi. Ya. Mungkin orang tua harus ngalah ya. Nyamain, betul. Ya kamu ada waktu jam berapa nak? Oke, Bunda jam segini. Nanti kita ngobrol ya 10 menit aja. Nah gitu, supaya orang tua bisa mengidentifikasi hal-hal apa yang anak merasa dia kurang pas sama kita, misalnya kayak gitu. Ada hal-hal apa yang dia merasa misalnya, kok PJJ ini bosen banget ya Bun, misalnya kayak gitu. Kok ini pembelajaran ini kok ini banget ya, aku nggak suka nih sama guru A, B, C, dan D dan sebagainya. Sehingga tahu gitu, minimal ada waktu ngomong 5-10 menit setiap hari. Seperti itu Karyama. Gimana Pak Dibio? Jadi memang betul, jadi supaya yang disampaikan Mbak Di tadi, supaya jangan ada kesan terjadi pembiaran kita kepada anak ya. Artinya pembiaran itu, ini pengasuhan yang paling jelek lah pembiaran itu. Jadi ada anak, tidak anak itu yang masa bodoh ya, tidak pernah diajak ngomong, ini apa dan sebagainya. Itu sebenarnya menyakitkan itu bagi anak itu ya, tapi kadang-kadang orang tua asal anaknya sudah anteng, anak remajanya sudah anteng, dia tenang aja. Padahal ini dibutuhkan. Dan terus terang saja bahasa tubuh sebetulnya kalau bisa, itu juga sangat penting ya bagi seorang anak dan remaja kita. Daripada banyak kata-kata sebetulnya bahasa tubuh yang diperlihatkan oleh orang tua kepada anak itu, sebetulnya itu sangat berarti bagi anak dan remaja kita. Sehingga dia kemudian kata-kata itu menjadi sangat berarti karena dia merasa terlihat seperti merasakan ada kasih sayang dan perlindungan dari keluarganya, sehingga dia akan terbuka, bisa ngomong dengan baik dan seterusnya itu. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk pengawasan ya. Kalau kita sudah bisa dengan anak terbuka ini dan seterusnya itu secara tidak langsung orang tua juga melakukan pengawasan terhadap anak remaja kita. Karena walaupun bagaimana kan tidak bisa kita lepas begitu saja. Akhirnya kalau terjadi sesuatu, loh anak saya baik kok di rumah, ternyata kecanduan narkoba. Itu kan sering itu ya kalau kita lihat di media-media itu ya, sampai kaget malah ada pejabat yang sampai pernah terjadi, kita nggak perlu sebutkan ininya, tapi kaget ya. Lu anak saya baik-baik aja di rumah gini. Loh, ternyata dia kelakuannya sangat luar biasa di luar rumah. Itu ya. Seperti itu karena itu tadi. Dia memang tidak pernah memperhatikan secara langsung dan melakukan pembiaran. Dari neglected ya.
neglected parenting lah, apa ya, dia benar-benar cuek ya Pak. Apa? Cuek ya sama anaknya. Cuek lah itu. Karena nganggep anaknya udah gede itu. Kali, nganggep anaknya lebih udah baik sedikit otoriter daripada cuek sebenarnya. Iya gitu ya. Walaupun otoriter itu jelek, tapi itu sedikit lebih baik dibanding nggak peduli sama sekali cuek. Iya. Tadi Pak Dibio udah menyinggung tuh tadi sedikit tentang kecanduan narkoba. Anak saya di rumah baik-baik aja kok, tiba-tiba saya dapat panggilan gitu ya. Nah, Mbak Di, bagaimana kita orang tua kita bisa mendeteksi secara dini ada permasalahan yang terjadi pada anak kita karena di rumah nggak kelihatan tuh tadi seperti Pak Dibio. Gimana untuk mendeteksi itu? Ya, balik lagi saya bilang itu adalah komunikasi. Komunikasi sih. Ya, jadwalkan berkomunikasi dengan anak-anak kita, misalnya yang muslim setiap hari setelah sholat maghrib itu kumpul ya sambil nunggu waktu isya dan sebagainya, itu ada jeda waktu yang kita bisa pakai untuk ngobrol. Gak harus tiap hari juga ya? Iya, betul sekali ya. Kalau idealnya sih memang tiap hari 5-10 menit lah ya, orang tua bisa gali dengan yang tadi saya sampaikan, open neutral question ya, gimana pelajaran online kamu hari ini nak, misalnya gimana temanmu hari ini ya, ada kesulitan juga nggak sama seperti kamu, misalnya kayak gitu. Tanyakan, yang jawabannya adalah dia bercerita. Nah kemudian orang tua juga bicara tadi pembiaran, itu identik juga orang tua harus menjadi pendengar yang baik buat anak-anaknya tuh Karyama. Kemampuan listeningnya itu ya. Iya, ya. Jadi kadang-kadang orang tua juga nggak mau jadi pendengar yang baik gitu, ya cuek aja gitu, ya. Jadi anak sambilan, ya sambil ngapain gitu kan, anaknya cerita, oke, melengos lagi. Jadi nggak tahu intinya apa yang diceritain anak gitu. Padahal Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 mulut gitu, harus lebih banyak mendengar daripada ngomong gitu. Dan itu ada rumusnya menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah bagaimana memberi komentar yang baik, tidak menyakiti perasaan anak gitu. Tahu nggak, misalnya bunda tuh sama ayah kerja dari pagi sampai malam tuh buat kamu doang, misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan menyakiti hati ya. Kayaknya beban banget gitu ya. Nah itu menyakiti hati banget itu anaknya tuh kan. Waduh gitu kan. Nah jadi anaknya kan sakit, kemudian sedih, tidak ada penerimaan. Kamu tuh ganteng-ganteng, tapi leletnya luar biasa. Aduh, bunda pusing deh, misalnya kayak gitu. Tidak ada penerimaan juga, ya. Jadi ada rumusnya. Rumusnya adalah KPKP. Apa itu KPKP? Apa itu? Kamu perasaan, kamu penyebab. Kamu sedih ya kak, karena memang kamu nggak bisa ketemu teman-temanmu. Bunda paham kok, ayah paham kok, misalnya seperti itu. Menjadi pendengar yang baik itu ada rumusnya. Yang tadi saya sampaikan, rumusnya adalah KPKP. Kamu perasaan, kamu penyebab. Bunda paham kamu lagi marah sama bunda. Bunda paham ya, bunda janji kemarin mau pulang cepat tapi nggak pulang cepat. Ya, tapi bunda besok beneran nggak bakal pulang lama lagi kayak hari ini, misalnya kayak gitu. Ada permintaan maaf. Jangan ragu, jangan takut. Kalau kita salah minta maaf juga sama anak kita kan gitu. Jadi menjadi pendengar yang baik adalah tidak berkomentar yang negatif, ya, tidak menyakitkan anak, ya, dan kita mau mendengar anak. Yang tadi rumusnya adalah KPKP. Kamu perasaan, kamu penyebab. Dan kemudian sampaikan pesan diri nih Karyama. Pesan dirinya apa? Jadi ungkapin harapan kepada anaknya. Ya, kepada anak, misalnya anaknya udah kecanduan dalam tanda kutip amit-amit ya, kecanduan narkoba misalnya. Ya, anaknya melakukan kesalahan lah misalnya. Ngerokok lah, contohnya ketahuan ngerokok gitu di luar. Ungkapin harapan kita, bukan kesalahan mereka gitu. Ya, rumusnya adalah ungkapkan harapan kita, bukan kesalahan yang dia lakukan. Betul. Ya, jadi bunda seneng, ayah seneng kalau kita semua bisa hidup sehat loh, Nak. Ayah seneng, bunda seneng kalau kamu bla bla bla. Ungkapin harapan kita, bukan kesalahannya gitu. Sehingga dia nggak ngulang lagi gitu. Tapi kita memberikan afirmasi positif secara langsung kepada anak kita gitu. Nah, itu yang penting. Ini sebetulnya baru kejadian juga sih. Jadi belum lama gitu ya. Ya mungkin sedikit curhat nih Pak Dibio, Mbak Di. Saya dapat informasi bahwa anak saya yang besar di luar ngerokok gitu ya. Nah, papanya langsung ngomong, nanti sekali lagi kamu ketahuan, di grounded motornya gitu. Nah, itu kan langsung ke hukuman berarti ya, salah sebenarnya ya. Iya.
kurang tepat lah. Pengasuhan itu memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena kurang mau pas ngambil aja kesenangan gitu. dia, ketika kesenangan dia diambil kan biasanya anak langsung gimana gitu ya Pak Dibio. Boy anak laki-laki nih, kesenangannya diambil, kan dia langsung gelisah gitu ketika ada sesuatu yang buat dia itu penting gitu, buat dia berharga diambil. Gimana Pak Di? Salah sih memang nih. Ya. Itu sebenarnya kan sebenarnya teorinya kan tidak nyambung itu. Antara dia kecanduan kemudian motornya digrounded. Itu sesuatu yang tidak nyambung. Sebetulnya nggak nyambung. Tidak mengerti tentang logika itu ya, logika di dalam berkomunikasi sebenarnya. Tapi memang rata-rata kebanyakan orang tua akan seperti itu ya, kayak tadi memecahkan piring nggak boleh nonton TV seharian, nggak nyambung sebetulnya. Antara piring sama TV. Konsekuensi. Ada alasan logis sehingga anak itu mengerti, oh ternyata saya itu merokok kemudian kecanduan itu nanti bisa mengakibatkan seperti ini dan seterusnya. Kalau orang tua merasa tidak bisa, sebetulnya bisa meminta tolong kepada orang yang lebih mengerti tentang itu, yang bisa dipercaya oleh si anak itu. Katakanlah seperti omnya atau sahabatnya atau siapa, yang anak itu sangat trust ya, sangat percaya, kemudian sangat menghormati, itu bisa. Pasti anak itu ada sesuatu yang diidolakan atau remaja itu. Kalau di keluarganya tidak diidolakan, misalnya ya, wah bapak ibunya bukan idolanya dia, pasti mungkin omnya itu ada itu yang seperti itu. Kalau ketemu omnya itu lebih apa ya? Lebih dekat. Senengnya idolanya daripada ketemu orang tuanya. Daripada orang tua. Ya curhat ya ke omnya, ke ini ada yang seperti itu. Nah, itu kalau orang tua paham tentang itu ya bisa melalui itu tadi omnya, lingkungan rumahnya ya, sekitar keluarga. Tapi ada sesuatu yang bisa menjembatani, karena tidak semua itu bisa diselesaikan oleh keluarga itu ya, dalam arti untuk masalah-masalah tertentu. Tapi nanti harus berangsur-angsur ya, keluarga itu seharusnya yang mempunyai tanggung jawab untuk membawa anak remaja kita itu kepada ini. Makanya harus dipahami bahwa remaja itu adalah bisa dikatakan periode kritis dan rentan terhadap kecanduannya apa saja. Itu periode kritisnya itu di remaja itu. Mau kecanduan nonton, kecanduan merokok, kecanduan main, kecanduan ini tuh ya itu masa periode kritisnya itu pada saat anak dan remaja itu. Sehingga sering harus dibatasi ini. Kalau orang tua kan sudah mengerti tanggung jawab ya. Jarang ada orang tua disebut kecanduan kalau nggak kebangetan gitu. Iya. Itu yang Oke, Mbak Di, tadi Anda juga menyampaikan salah satu perannya tidak hanya keluarga tapi juga sekolah. Nah, pertanyaan saya, program seperti apa yang baik yang harus sebetulnya dilakukan oleh sekolah gitu, membangun karakter siswa-siswanya, membangun karakter mereka nih, sebetulnya program apa sih yang kira-kira pas gitu? Karena kalau sekarang kan kalau dilihat nih karena masa PJJ gitu ya, jadi saya kan suka perhatikan tuh anak saya yang online langsung gitu, ketika PJJ langsung fisika, langsung akuntansi, langsung seperti itu. Jadi sepertinya dari pihak sekolah akhirnya program-program yang membangun karakter nih hilang gitu. Di masa PJJ ini gimana ya? Kira-kira apa harapan Anda, Mbak Di? Ya, jadi kembali lagi, jadi tugas membentuk karakter seorang anak adalah bukan cuma tugas keluarga, tapi juga sekolah. Nah, jadi sekolah ini kan ada pembelajaran dulu kita ada zaman PMP ya, sekarang namanya apa pembelajarannya? PKN ya sekarang ya? PPKN ya, PPKN. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi perilaku anak itu kan ada guru BK ya, karya ya. Nah, guru BK itu biasanya kan punya ada yang namanya assessment masing-masing anak. Ya kan, walaupun cuma masuk kelasnya 1 jam atau 30 menit, saya rasa dia tahu bagaimana perilaku anak dari masing-masing kelas itu gitu. Dan ada walasnya kan, wali kelasnya. Ya, jadi wali kelas ini itu sebenarnya bisa mengidentifikasi awalnya juga bukan cuma tugas sekolah, bukan cuma tugas keluarga, tapi tugas sekolah. Jadi pada saat PJJ itu pastikan kamera itu on semua tuh, Karyama. Itu dia tuh. Ya, jangan ada yang
nggak aktif kameranya. Nah, kemudian pada saat memulai itu guru atau walasnya ini harus absen satu-satu. Tapi banyak anak-anak alasannya, jaringannya jelek nih, jaringannya lemot nih, gitu. Itu dimanfaatkan oleh mereka yang tiba-tiba mereka terlambat karena ternyata internetnya nggak nyala, internetnya lagi nggak ini nih Bu, jadi saya masuknya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Iya, jaringannya jelek gitu. Itu alasan-alasan klise ya, yang guru mestinya juga bisa melakukan kesepakatan. Oke, nanti kita bisa buka nih besok jam berapa. Nah, itu yang dilakukan anak saya dengan dosennya tuh. Iya, komunikasi lagi balik ya. Komunikasi lagi, kembali lagi. Oke, berarti yang harusnya biasa 7:30, nanti kita mulai 8:30 ya. Pastikan jaringan bla 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 itu ada di depan misalnya. Semua on ya. Iya, on semua. Kamera semua ya, itu semuanya aktif pada saat absen. Dan bilang anak-anak, remaja kita untuk mendekati kamera. Pada saat di absen, buka kacamatanya, kasih lihat matanya, kanan, kiri, atas, bawah. Itu dia. Ya, pastikan matanya itu bersih, bagus, ya. Jangan ada yang yang kayak sedikit kurang tidur dan sebagainya. Itu mesti diperhatikan. Karena anak-anak sekarang yang sudah sekarang kurang lebih hampir setahun kita mulai PJJ ya kan, melakukan PJJ ini, itu banyak anak-anak yang matanya udah nggak simetris tuh, Karya. Betul. Atau sekolah sambil tiduran karena dia nggak on kamera tapi sambil tidur gitu. Nah, itu dia yang mesti guru bisa identifikasi awal sebenarnya walasnya tuh pada saat mulai absen. Harus dievaluasi sebetulnya PJJ oleh. Harus dievaluasi. Betul sekali nih, Karya. Jadi guru juga bisa ngelihat kalau matanya ini nggak ngelihat ke kamera, dia ngelihat ke sini, berarti ada yang dia lihat nih ke kanan nih. Lagi nggak konsen. Nggak konsen dia, ada yang dia lihat. Apakah dia lihat TV sambil nonton TV, apakah lihat game-nya, main game dan sebagainya gitu. Nah, ini guru ya harus bisa mengidentifikasi. Makanya pentingnya kamera on semua. Gitu. Kamera harus on semua dan absen satu-satu, lihat matanya, buka kacamatanya, lihat kanan, lihat kiri, atas, bawah. Nah, itu harus wajib, kurang dari 1 menit tuh. Dan guru harus lakukan itu sebenarnya. Iya, oke. Ini menarik nih, ini menarik ya, Pak Dibio mau nanggapin, Pak Dibio silakan. Itu supaya fokus ya. Iya, betul. Sekarang banyak anak yang menjadi nggak fokus tuh. Iya, nggak fokus. Karena habis dari PJJ mereka ke game, jadi terus ya. Ya, gimana kalau Pak? dalam komunikasi itu fokus, demand, sacrifice. Termasuk orang tua juga begitu. Kalau Anda mau komunikasi yang efektif, Anda harus fokus terhadap topik itu ya. Jadi fokus itu, demand, sacrifice itu artinya kurbankan yang lain yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya kita mau bicara sama anak harus fokus. Ya anak itu aja yang diperhatikan. Jangan tadi kata Budi kan sambil lalu itu ya. Jadi, anak sambilan namanya itu ya. Ditanya sambil baca Quran, gimana Pak ini? Ya saya tahu betul itu betul, padahal nggak dilihat itu. Itu sebenarnya sakit hati juga ya, anak diajak tanpa dilihat itu. Itu namanya orang tuanya menjadi tidak fokus. Kita aja sakit hati apalagi anak gitu ya. Ya, nanti dia anaknya membalas dendam kalau orang tuanya nanya, bagaimana Bapak gimana ini? Sambil lalu ya. Pak, cocok padahal anaknya juga nggak lihat kan dia gitu ya. Jadi ini ada ya. Jadi hal-hal yang seperti ini menjalin komunikasi yang menjadi tidak baik ya. Artinya kalau anak berangkat itu biasanya misalnya cium tangan orang tuanya itu karena orang tuanya tidak fokus, sambil lalu aja berangkat, banting pintu, dar keluar gitu ya. Jadi merasa dia udah bebas, padahal itu kan tidak baik ya dalam untuk anak-anak itu. Sebetulnya memang banyak sekali yang dievaluasi ya. Iya, sebenarnya pemerintah sendiri sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 ya. Pak Jokowi sudah mengeluarkan tentang peraturan presiden ini tentang penguatan pendidikan karakter ini. Intinya dengan trisentra tadi, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dan ini sebetulnya ada 4 olah yang harus diharmonisasikan pada anak-anak didik itu. Yaitu olah hati, hatinya itu harus diolah ya supaya tentang spiritualnya ini dan sebagainya ini harus, karena empatinya dan sebagainya. Olah rasa ya supaya ada jiwa kesosialan tadi, gotong royong dan seterusnya. Dan ini. Kemudian olah pikir, kognitifnya harus di sekolah ini penting. Dirangsang terus, distimulasi, dan kemudian olahraga. Jadi ada 4 olah di dalam Perpres ini yang supaya diharmonisasikan dengan baik
melalui pelibatan kerjasama itu satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai gerakan nasional revolusi mental ini, karena ini Pak Jokowi yang mengeluarkan peraturan Presiden. Baik. Ini karena waktu juga kita harus akhiri, tapi ada pertanyaan saya yang terakhir untuk berdua, Mbak Di. Kadang-kadang suka ada miskomunikasi gitu, Mbak Di, antara sekolah dengan orang tua dalam hal pembentukan karakter gitu ya. Kadang-kadang nih orang tua sering nyalahin guru dalam pembentukan karakter. Nah, guru juga kadang akhirnya mengembalikan peserta didik ini untuk balikin lagi karakter anaknya kepada orang tua gitu. Jadi nggak ada sinergi gitu ya antara guru orang tua untuk membangun karakter siswa, saling nyalahin. Ya, kembali lagi ujung-ujungnya adalah komunikasi. Ya, komunikasi ini bisa dibangun salah satunya dengan kolaborasi yang baik antara orang tua, keluarga, kemudian dengan sekolah dan masyarakat tentunya di lingkungan setempat. Jadi perlu kolaborasi ya antara tadi sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membentuk karakter seorang anak. Harus bisa masing-masing seperti sekolah bisa menyampaikan dengan detail perilaku anaknya seperti apa, dan orang tua harus mau mendengarkan juga. Ya, oh ternyata anak saya tuh seperti ini ya. Kalau dalam kelas daring tuh dia nggak fokus ya. Oh kalau orang tua mau mendengar dulu gitu. Jangan langsung, nggak mungkin anak saya nggak seperti ini kok Miss, misalnya kayak gitu. Dia terima dulu, kemudian konfirmasi kepada anaknya, ya menurut kamu kalau hal seperti ini wajar nggak dilakukan dalam pembelajaran daring? Jangan ujuk-ujuk ngomelin, kamu tuh ya emang bener nih, Bunda udah bilang nih sama kamu misalnya hasilnya ya, misalnya kayak gitu. Ya Bunda udah nggak habis pikir deh, mau ngapain lagi sih kamu misalnya kayak gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu yang nggak perlu terlontar. Ya, tapi konfirmasi kepada anaknya. Apa yang disampaikan Miss, apakah benar seperti ini misalnya. Oh iya, Ma, kata oh iya Pak, karena aku memang nggak suka sama gurunya, misalnya kayak gitu. Ya, dan kenapa apa yang nggak disuka, apakah gurunya juga tidak menyampaikan pembelajarannya tidak menarik, sehingga membuat para peserta didik menjadi ngantuk semua. Nah itu juga mesti ditanyain, apakah ngajarnya gitu-gitu doang. Nah gurunya juga harus improve dia punya skill, improve dia punya knowledge gitu. Karena jadi itu juga membentuk karakter ya. Betul. Dan guru juga harus belajar. Nggak semata-mata semua problem ini ada di anak gitu. Nggak semua gitu. Dan ini perlu kolaborasi, kembali lagi kolaborasi semua antara sekolah, antara keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sekitarnya. Demikian Karya. Iya, baik. Iya Pak Dibio, sebagai closing statement silakan Pak Dibio. Baik. Sekali lagi tanggung jawab terbesar itu adalah pada keluarga. Tidak mungkin kemudian keluarga menyalahkan kepada gurunya ya, karena guru kan tidak bisa melihat sekian puluh anak didik itu sifatnya masing-masing secara detail, kecuali keluarganya itu sendiri. Nah tugas guru itu kan melatih kognitifnya, jadi olah pikirnya dirangsang, distimulasi dan sebagainya. Tapi pembiasaan menuju karakter yang baik itu adalah keluarga yang paling utama sebenarnya. Yang penting itu keluarga itu, dan itu harus dilatih sejak dini. Jadi makanya komunikasi harus selalu dijalin dengan baik antara keluarga sama anak remajanya itu. Dan kemudian lingkungan itu harus juga dipahami oleh orang tua. Lingkungan-lingkungan yang biasanya misalnya didatangi oleh anak remaja kita. Bergaulnya dengan siapa itu juga boleh tahu, tapi tidak boleh sok tahu ya. Tapi boleh mengetahui tapi tidak perlu sok tahu. Jadi ini menjadi penting supaya tadi trust, kepercayaan antara anak dan orang tua itu kemudian terjalin dengan baik, maka komunikasinya akan berjalan dengan baik. Dan kita percayalah bahwa orang tua itu kalau sudah anaknya remaja itu harus bisa memainkan multi peran. Jadi bisa berperan sebagai orang tua, bisa berperan sebagai sahabatnya, bisa berperan sebagai mentornya, bisa berperan sebagai teman debat juga ya. Iya, jadi jangan berperan sebagai orang tua terus, tapi berperanlah sebagai sahabatnya, ya. Berperanlah sebagai kadang-kadang sebagai mentornya, sebagai panutannya dan sebagainya ya. Kalau orang tuanya nggak bisa memainkan peran, bermain peran seperti itu,
juga menjadi repot ya bagi anak itu. Iya, oke, Saya kira itu yang penting. Iya. Mbak Di, terima kasih untuk sharingnya. Pak Dibio juga thank you, Pak Dibio. Terima kasih sekali. Terima kasih, Karyama. Pak Dibio, terima kasih Pak Dibio. Thank you semuanya. Terima kasih. Baik, iya. Oke, terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah menyaksikan siaran kami kali ini. Silahkan buat Anda yang tertinggal bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube di Heartline Network. Saya Ria pamit undur. Untuk kesempatan kali ini, keep on growing and never give up.